kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiesti. Saya berasal dari kelas 2B Prodi PNF Universitas Bengkulu. Nah, baiklah, dalam bab ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Nah, baiklah, di sini terdapat konsep pembiayaan pendidikan yang menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada sistem komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan, hingga yang makro atau nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisien dalam penggunaan data, akuntabilitas hasil penggunaan yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya di sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Nah, di sini terdapat pula menurut Mulyasa pada tahun 2005 bahwa pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan atau segala proses keuangan di sekolah atau madrasah ataupun lembaga pendidikan guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan di sekolah. Jadi, dari pendapat para ahli di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan pendidikan itu adalah upaya pengumpulan atau mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Nah, di sini terdapat pula faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan yang dikemukakan menurut Bastian pada tahun 2005, yaitu yang pertama, kenaikan harga atau rising price. Yang kedua, perubahan relatif dalam gaji pengajar atau teacher salaries. Yang ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikannya, presentasi peserta didik di sekolah negeri. Yang keempat, meningkatnya standar pendidikan atau educational standard. Yang kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Yang keenam, meningkatnya tuntunan terhadap pendidikan lebih tinggi atau higher education. Nah, di sini terdapat pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai, tetapi menyangkut pula bagaimana dana yang tersedia tersebut dialokasikan. Keterbatasan biaya pendidik dikhawatirkan akan menurunnya mutu pendidikan dan meminimalisasi efisiensi dan kesenjangan, baik menggali sumber biaya maupun mengalokasikan dana. Nah, di sini terdapat pula landasan hukum pembiayaan pendidikan, yaitu dasar yuridis. Yang pertama, Pancasila. Sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. Di dalam sila kelima, Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dimaknai bahwa segala bentuk penyelenggaraan kegiatan atas berdasarkan kesejahteraan bersama, termasuk dalam lingkup pembiayaan pendidikan sekalipun. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat disebutkan adanya keterkaitan mencerdaskan kehidupan bangsa ini, berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap yang mendukung terlaksananya pendidikan tersebut harus dilaksanakan sebaik-baik mungkin. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan. Selanjutnya, dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapkan pada masalah peningkatan kualitas
pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhinya sumber dana dari masyarakat secara profesional sesuai prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah di masyarakat maupun orang tua. Nah, baiklah di sini seperti kalian lihat sendiri, terdapat pula sumber keuangan sekolah yaitu dari pemerintah pusat, Pemda, siswa, yayasan, pengusaha, orang tua, kelompok masyarakat, alumni maupun lain-lainnya. Nah, selanjutnya manajemen sarana dan prasarana menurut Darsini Mulyasa pada tahun 2005 bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam pencapaian makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2002 bahwa sarana adalah segala sesuatu atau bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud maupun tujuan. Jadi, dari pendapat pakar di atas tadi dapat disimpulkan bahwa sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung penunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, kebun, maupun lain-lainnya. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Baharudin pada tahun 2010. Sedangkan menurut Mulyasa pada tahun 2005, ia berpendapat bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu bertugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Nah, baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.